Allahu ya Rahman. Ye ora iso Al Malikul Kudus Assalam Ar-Rahman. Kula sampun iki sholawat kok ngaji tak takoni Gus, tak takonane Gus Wahid ngaji apa sholawat tuh? Ngaji apa sholawat? Lek sholawat aku rampung salam sekarang. Sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Insya Allah beberapa pesan-pesan nasihat ingkang agung, Masya Allah. Mugi-mugi kita sedaya saged nglampahi sareng-sareng punapa ingkang sampun dipun dawuhaken dening panjenenganipun Mugi Al-Hajj Lukman Haris Dimyati Korowa. Lan mugi-mugi kita sedaya saged dados piantun-piantun ingkang tresna dhumateng Kanjeng Nabi lan dipun tresnani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa. Ada satu hal yang hendak saya kemukakan kepada Anda semua. Betul ada semacam skenario ketika acara-acara yang dihadiri oleh Habib. Kemudian ada di sana juga tokoh-tokoh Nusantara Kiai dan Gus misalnya. Seakan-akan ada sekelompok muhibbin yang memang sudah dikondisikan untuk melakukan sabotas. Saya ambil contoh misalnya ketika ada kiai yang pidato atau ceramah. Mereka ini dikondisikan untuk sedikit membuat suasana tidak nyaman. Ada teriakan-teriakan. Misalnya ketika ada tokoh lokal kita, pejabat daerah sedang pidato. Muhibbin yang menghadiri kegiatan tersebut digunakan kata huhu. Sehingga ini tidak nyaman untuk berbicara. Padahal pejabat ini mewakili gubernur waktu itu. Sehingganya seolah-olah dia tidak punya legitimasi untuk bicara di sana. Dia tidak punya wibawa sekali untuk berbicara di tengah-tengah forum tersebut. Kemudian ada tokoh lokal yang lainnya. Seorang akademisi ia berpidato untuk mengungkapkan gagasan keagamaan dan gagasan-gagasan intelektual. Itu pun diteriaki oleh massa. Ketika kemudian seorang Habib yang berbicara tiba-tiba massa diam semua. Disitulah saya menjadi curiga. Oh ternyata memang sengaja disetting. Siapapun yang berbicara, itu akan diganggu oleh mereka. Tapi ketika Habib yang bicara mereka akan semua diam. Mereka sedang membangun sebuah legitimasi mereka. Sedang membangun sebuah propaganda, bahwasanya inilah karomahnya seorang Habib. Jadi kalau seorang Habib ngomong, semua orang pasti mendengarkannya. Semua orang terpukau. Tapi siapapun yang berbicara, kalau bukan Habib, entah pejabat, entah kiai, entah akademisi, mereka latar untuk merendahkannya. Beberapa waktu yang lalu kita melihat, misalnya, Gus Yusuf yang kemudian diteriaki oleh muhibbin untuk segera berhenti bicaranya. Ini sungguh luar biasa diperlakukan sedemikian rupa. Dan terkini kita menyaksikan tentang Gus baru diperlakukan sedemikian rupa. Nah ini, mengapa? Ini adalah bagian dari propaganda membangun legitimasi dinasti Bahlui. Karena mereka ingin menjadi satu-satunya majikan. Ingin mendapatkan penghormatan, menjadi warga agama kelas 1. Ya kadarullah atas kehendak takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah enggak suka dengan ini, semua. Makanya menurut saya fenomena diskusi nasab ini merupakan kehendak Allah. Adanya Kiai Imad dan Kiai-Kiai Nusantara yang lainnya. Gerakan akar rumput, gerakan masyarakat Nahdien arus bawah ini sudah merupakan kehendak dari Allah. Memang sifat kebenaran itu tidak top down, tidak dari atas ke bawah. Tapi sifat gerakan kebenaran itu masuk dari bawah. Dia gerakan akar rumput bottom up, dia naik ke atas. Kemudian karena dinasti Bahlui ini dibiarkan begitu saja, yang akan rusak, Islam itu sendiri, syariat Islam. Kemudian akan porak-poranda, sistem sosial kita kemudian akan terganggu. Islam yang rahmatan lil alamin tidak bisa kita pertahankan. Dan sampai hari ini, saya ingin tegaskan, bahwasanya ada sesuatu yang mengejutkan. Ternyata Bani Bahlui ini pengakuan mereka sebagai cucu Nabi, sudah didukung oleh kelompok eksternal. Didukung oleh kelompok Wahabi. Justru Wahabi yang hari ini menggembar-gemborkan dan menjaga Bahlui sebagai cucu Nabi. Ada dua tokoh Wahabi yang sangat vokal, yang dia berpaham Wahabi, sering menyerang NI,
suka menyerang pemerintah yang sah, yakni siapa Andri Kurniawan dan Alfian Tanjung. Ini menjadi dua tokoh sentral Wahabi representasi Wahabi, yang memang terang-terangan membela Balui sebagai cucu Nabi, dan kemudian menuduh gerakan rakyat gerakan umat ini sebagai sebuah gerakan yang menyimpang. Kemudian yang berikutnya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu sudah sejak awal mendukung ini semua. Bahkan Hizbut Tahrir lah yang punya skenario menetapkan Rizik Syihab sebagai imam besar umat Islam. Coba kita flashback, kenapa dulu kita gak bersuara ketika Rizik Syihab dikatakan imam besar umat Islam? Dia mengatasnamakan sebagai imam semua umat Islam. Nah, ini idenya siapa? Ini idenya Hizbut Tahrir, karena kata imam besar tersebut mengujud kepada terminologi khilafah atau Khalifah Hizbut Tahrir. Dalam rangka menegakkan khilafah mereka tersebut, makanya HTI yang paling banyak ikut andil dalam penetapan Rizik Syihab sebagai imam besar umat Islam. Kemudian yang berikutnya lagi, kelompok Syiah. Kelompok Syiah yang paling banyak dijadikan alat legitimasi Balui untuk mengaku sebagai cucu Nabi. Di antaranya Syekh Mahdi Rajai, yang selalu mereka andalkan fatwanya. Padahal Syekh Mahdi Rajai adalah tokoh Syiah. Belum lagi di Indonesia ini, coba kita survei pengarut-pengarut Syiah di Indonesia. Habib-habib itulah yang menganut Syiah. Masa sih, anak cucu Nabi menganut paham Syiah? Kemudian yang berikutnya lagi, kelompok-kelompok politik modernis. Saya menyebut modernis, tapi kelompok politik under yang baunya Ikhwanul Muslimin. Ini pun memanfaatkan legitimasi cucu Nabi untuk membangun legitimasi politik buat mereka. Bahwasanya partai mereka ini partai yang menjaga anak cucu Nabi. Bahkan mereka menjadikan pimpinan partai mereka orang yang punya gelar sebagai Habib. Nah ini, sampai sedemikian rupa. Mari kita semua membuka mata, membuka telinga. Apa yang terjadi pada Gus Dur beberapa bulan yang lalu, yang kemudian viral hari ini. Itu bagian daripada serangkaian skenario mereka untuk menjadikan bahwasanya klan Balui sebagai majikan di negeri kita ini dan tidak menghargai ulama di negeri kita. Sekarang kita berpikir yang normal kepada para muhibbin. Ketika muhibbin betul-betul cinta dengan Habib, maka prinsip yang baku di kalangan Balui itu, satu Habib itu lebih mulia daripada 70 kiai, bahkan Habib bodoh sekalipun. Nah ini kejadian. Jadi kiai kalau sudah dukung Balui dia jadi bodoh. Siapapun orangnya, kalau sudah dukung Balui, jadi bodoh dia. Dan hari ini, ketika Balui kehilangan pijakan, kehilangan sandaran, ibaratnya kehilangan setir untuk mereka, mereka mencari kembali dengan kiai-kiai Nusantara. Pernahkah Syekh Nawawi, Mbah Halil Bangkalan, Hadrat Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengisbat nasab Balui? Kan enggak pernah. Menyatakan Balui cucu Nabi. Enggak pernah dengan isbat, dalil, hujah. Enggak ada satupun isbatnya. Artinya, ketika ulama-ulama tersebut tidak pernah mengisbat, tetapi Balui selalu menggunakan mereka sebagai tameng ulama-ulama. Kita sebenarnya sedang dijadikan tameng ulama. Kita hanya sedang dijadikan batu loncatan ulama. Kita cuma dijadikan sebagai stagar. Sebetulnya untuk mendokrak diri, mereka juga pada akhirnya. Mereka saja yang ingin dimuliakan dan kemudian menjadi majikan. Jadi sekali lagi, saya ingin mengajak kepada segenap santri Nusantara dan para kiai Nusantara. Demi menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah, mari kita rapatkan barisan untuk menentang Balui yang mengaku anak cucu Nabi. Mereka sama sekali tidak punya bukti sebagai cucu Nabi. Mereka tidak punya kitab nasab selama 5 abad setengah lamanya untuk mengkonfirmasi sosok Alwi dan Ubaidillah. Kemudian, yang berikutnya berdasarkan tes DNA. Mereka punya asal-usul DNA haplogrup G. Tidakkah kita merasa berdosa ketika kita melakukan pembelaan dengan orang-orang yang bukan cucu Nabi? Kalau kemarin-kemarin, karena kita nggak tahu kita berhusnuzon. Mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita terus menjaga dan mempopulerkan mereka sebagai cucu Nabi. Karena kita masih berhusnuzon. Hari ini tidak ada alasan lagi untuk berhusnuzon. Karena sudah ada hujahnya. Berdasarkan kitab nasab mereka bukan cucu Nabi. Dan berdasarkan tes DNA, mereka memang bukan cucu Nabi.
Tidakkah kita merasa berdosa kalau kita justru menjadi pembela mereka? Tapi jangan juga berpikir negatif apa yang kita lakukan. Ini juga bukan untuk menzalimi Balui, tapi justru untuk jangan sampai mereka ada dalam kesesatan terus-terusan mengaku sebagai cucu Nabi. Padahal bukan. Dan buat saudara kami di Bani Balui, Anda juga gak usah khawatir, kami tidak memusuhi Anda, karena kita ini saudara Muslim, merupakan saudara bagi Muslim yang lainnya. Kita ingin menjadi sama-sama Muslim. Kita bangsa Indonesia umat Nabi Muhammad. Kita sama-sama Muslim, justru sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kiai Imad dan para Kiai Nusantara untuk menyelamatkan keturunan Balui yang sudah terlanjur percaya kalau mereka cucu Nabi. Kalau masalah tentang penghormatan, enggak usah diragukan. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang paling menghormati tamu. Saya ingin ulangi, saya enggak ketemu bangsa sesopan Indonesia. Okelah, yang serumpun dengan kita Malaysia, Brunei Darussalam, tapi tingkat kesopanan dan kehangatan welcome terhadap tamu, itu ya Indonesia. Juaranya dari semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Bayangkan, jangankan Balui yang memang saudara, yang pernah jajah kita saja, orang Jepang atau orang Belanda, kalau datang ke Indonesia, apa kita kamplengin kepalanya? Kan enggak kan? Apa kemudian kita caci maki, hei penjajah pergi? Enggak begitu kan? Kalau ada orang Belanda datang ke Indonesia, orang Belanda jadi istimewa. Orang Indonesia itu, bangsa yang pemaaf. Negara yang pernah jajah kita saja, kita hormati sebagai kawan, sebagai teman, bahkan menjadi keluarga, bahkan kalau masih ada darah Indonesianya dinaturalisasikan menjadi pemain tim nasional. Itulah Indonesia. Makanya benar kalau kata Kiai yang dari Semarang, tak perlu mengajari bangsa Indonesia tentang hormat. Karena kita memang sudah terbiasa hormat. Jangankan manusia, wong kucing mati aja dikapani, dikuburkan saking beradabnya bangsa Indonesia. Jadi tolong kepada kabib-kabib, jangan tularkan sikap-sikap Anda yang tidak beradab itu. Dan kepada segenap Kiai Nusantara, kita sendiri yang berhadapan dengan fakta. Sering rombongan kabib-kabib datang ke pondok-pondok kita untuk ngedawir. Kelakuannya mereka enggak ada sopan santun sama sekali. Depan Kiai naik-naikin kaki ke atas kursi. Mengapa selama ini Kiai tidak bersuara? Karena selama ini Kiai masih dalam benaknya berhusnuzon. Mereka ini anak cucu Nabi. Kami mungkin sedang diuji oleh anak cucu Nabi. Ini tentang kecintaan Kiai kita kepada Ahlul Bait Nabi. Nah hari ini, kita sudah dapat hujah. Mereka memang bukan cucu Nabi. Pantasan kelakuannya enggak ada hormat-hormatnya dengan para kiai. Enggak ada hormat-hormatnya dengan para ulama. Kita speak up, kita harus bicara. Jadi ada benarnya, kalau satu Habib itu lebih hebat daripada 7 ulama. Mengapa ya satu Habib Bahar misalnya, teriak-teriak, maki-maki arogansi, sedangkan 70 ulamanya diam. Menang banyak dia. Sudah satu Habib Bodon, bisa mengalahkan 70 kiai. Dan mohon maaf, satu Bahar Smith itu bisa mengalahkan 70.000 profesor yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena 70.000 profesor tak speak up, tak bicara. Atas nama ilmu, mereka kemudian memilih untuk diam. Alasannya biar enggak gaduh atas nama ilmu. Kemudian mereka memilih untuk silan. Tetapi masyarakat awam tak mendengar orang yang diam. Masyarakat awam tak menggubris orang yang tak bicara. Yang mereka dengar adalah Bahar bin Smith dengan orasinya, dengan arogansinya, dengan nantang-nantangnya. Mau tidak mau orang awam akan menilai siapa yang vokal itulah yang benar. Siapa yang diam berarti dia tidak punya apa-apa. Ingat sekali lagi katakan kebenaran itu, walaupun itu pahit. Sekarang siapapun yang pintar, ulama, kiai, akademisi, profesor, wajib speak up, wajib bicara. Walahul muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.